Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Heriat Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat sistem administrasi, pengelolaan dan pengarsipan file ataupun dokumen secara online menggunakan Google Sheet yang nantinya bisa kita tampilkan juga di Google Site. Jadi dengan cara ini nantinya kita bisa mengelola seluruh dokumen-dokumen baik itu di instansi maupun di sekolah ya, ataupun untuk kepentingan yang lain sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kita yang bisa kita kembangkan sendiri ya. Dan ini sangat membantu sekali karena memiliki kelebihan diantaranya mudah untuk membuatnya, dan di situ kita bisa membuat kolom keterangan atau deskripsi yang lainnya ataupun catatan, ataupun kita tambahkan link untuk menuju dokumen tersebut, baik itu link untuk membuat salinannya atau mengkopinya maupun mendownloadnya. Jadi kalau sudah banyak dokumen itu di sekolah, maka kadang kita lupa ya untuk mencarinya ya, karena kita tidak tahu tempatnya. Walaupun misalnya di Google Drive bisa kita cari ya, di pencariannya di sini telusuri di Drive, tapi jika kita tidak ingat nama filenya tetap saja lupa ya. Bisa juga di Drive bersama ya, harus kita tahu ya, atau kita telusuri satu persatu folder demi foldernya ya. Baik, seperti ini kalau kita secara manual ya di Google Drive untuk mencarinya ya, ataupun menyimpannya, mengarsipkannya. Di sini saya menggunakan Google Sheet untuk mengorganisirnya ya, mengelola file-file tersebut sesuai dengan jenis-jenis filenya atau dokumennya ya. Silakan ini disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya kalau untuk khusus personal atau guru, masing-masing guru bisa membuat untuk mengelola materi-materi pembelajaran, misalnya RPP ataupun yang berhubungan dengan administrasi ya, mata pelajaran. Yang wali kelas bisa mengelola untuk kelasnya, yang pegawai tata usaha untuk mengelola dokumen-dokumen ya, baik itu dokumen surat masuk ataupun surat kedua ataupun yang lainnya, ataupun untuk mengumpulkan seluruh dokumen, misalnya buku induk atau raport ya. Karena kalau dokumen milik bersama dalam satu sekolah harus kita kumpulkan ya. Oleh karena itu melalui ini kita bisa berkolaborasi juga ya, keuntungannya bisa kita saling berbagi ya, saling berkolaborasi untuk mengisinya. Misalnya untuk mengumpulkan dokumen raport atau laporan-laporan, baik itu laporan sarpras, laporan dari pengelola lab, laporan dari pengelola perpustakaan ataupun yang lainnya, bisa kita manfaatkan. Di sini saya sebagai gambaran saja ya, contoh saja secara singkat. Nanti ini per jenis file atau dokumennya bisa sangat banyak sesuai dengan apa yang akan kita arsipkan ya. Baik, di sini saya menggunakan sheet untuk menyimpan ataupun mencatat file-file tersebut. Di sini misalnya di sheet template kita akan membuat data template dari sheet template yang sering kita gunakan ya. Misalnya template untuk buat data nilai, template untuk buat laporan dan lain sebagainya, dimana bisa kita tambahkan kolom linknya
dan kolom buat salinannya. Misalnya kita mau membukanya, berarti kita buka di sini ya. Kita mau mengcopy file ini ya, maka kita copy di sini. Di sini sudah tinggal jadi ya. Ada link membuka file atau mengcopy file sesuai dengan jenisnya. Kalau template berarti membuat salinan, kalau misalnya laporan berarti kita akan mendownloadnya ya, selain membukanya. Bisa juga kita nantinya download PDF ya, ataupun kita bisa mengumpulkan daftar situs melalui Google Site yang dibuat oleh guru-guru ataupun situs untuk tujuan tertentu. Baik, ini adalah per jenis dokumen file-filenya. Bisa ditambahkan yang lain, misalnya apa ya, jadi nanti ini bisa kita tambahin terus menerus setiap ada dokumen baru di masing-masing per jenis dokumen ini ya, seperti itu. Dan kita buatkan di sini daftar sheet yang terdiri dari seluruh kumpulan sheet yang kita buat. Misalnya di daftar sheet ini ada sheet template, ada sheet laporan, ada sheet RPP, dan daftar situs. Kita tambah sebanyak sheet yang ada di sini ya. Nah ya, di sini kita bisa tampilkan nantinya ataupun kita cari ya. Misalnya saya mau mencari template, berarti kita pilih template, maka muncul di sini. Saya cari laporan Sapras, maka akan muncul di sini laporan per wali kelas misalnya. Nah, kita bisa membukanya baik itu Word ataupun Google dokumen, dan kita bisa mendownloadnya ya. Bisa juga untuk mengumpulkan foto-foto ya. Nah, misalnya kita mau cari RPP, bisa kita cari ya. Terus bisa kita juga melakukan pencarian dengan Ctrl F di sini, cari misalnya RPP misalnya 4 ya, langsung menuju ke filenya dengan cepat. Kalau banyak kan kita ini sangat perlu sekali ya. Kita bisa membukanya, kopinya ya, membuat salinan. Baik, seperti itu. Nanti bisa kita lihat tampilan ini di Google Site-nya ya. Di Google Site-nya bisa kita lihat dan bisa kita pilih ya. Kita klik sama caranya ini Google Site. Kita klik misalnya seperti ini ya, kita pilih. Oke, sama saja kita pilih misalnya template ini, maka muncul template yang ada ya. Nah, seperti itu di Google Site. Oke, jadi seperti itu gambarannya ya. Baik, saya jelaskan cara membuatnya. Pertama kita buat sheet tampil di sini, kita buat seperti ini tampilannya. Kita gunakan perintah pilih dokumen ya. Nah, di sini kita akan gunakan data validasi ya, validasi data yang kita ambil dari daftar sheet ini, dari sheet data sheet ya. Nah, kita buat di sini di data rentang bernama, kita buat nama sheet ini ya, daftar dari sheet daftar sheet B2 sampai B1000 atau B ya. Nanti kita buatkan di sini data validasi data nah kita buat nama sheet, terus kita simpan ya. Kita buat di sini bordernya ya, tabelnya. Nah, kalau sudah berarti kita akan mengisi
membuat template, membuat sheet baru nantinya sesuai jenis dokumen. Di sini misalnya sheet template, nanti ini bisa kita buat, kita tambahin di sini ya, kita tambahin misalnya kalau mau menambahkan dokumen baru. Di sini kita ketik di sini ya, seterusnya. Oke, terus bisa juga kita tambahkan nanti sheet baru sheet. Nah, di masing-masing sheet ini, sheet berjenis dokumen atau file ini kita buatkan rentang bernama, misalnya laporan sarpras, data situs, LPP dan lain sebagainya. Baik. Terus nah di sini bisa kita buatkan rumus seperti ini. Rumusnya hyperlinknya kita namai buka ya. Ini ada rumusnya sama dengan hyperlink HTTPS. Kita ambil URL dari dokumen ini ya, kita ambil, kita kopikan ke sini. Nah, kalau untuk buat salinan kita ganti kata edit di sini dengan kata copy. Kita ganti dengan kata copy di sini. Ini bisa digunakan baik itu Google Sheet, Google Dokumen atau Google Slide ya. Nanti kita lihat di sini, ini adalah Google Dokumen, ini adalah Google Slide ya, Google Slide. Nah, seperti itu caranya ya. Kita tambahkan nama dokumennya apa, buatkan linknya seperti itu. Silakan dipelajari cara membuat link untuk buat salinan, link download dan yang lain. Misalnya di sini untuk mendownload mengcopy Google Dokumen ya. Kalau di sini untuk mendownload ya, ini Microsoft Word ya, ini mendownload PDF otomatis terdownload ini ya. Baik, ini data situs otomatis menuju situs yang kita inginkan atau Google Site yang kita inginkan. Di sini bisa tambahin keterangan atau format ini sesuaikan aja format sesuai kebutuhan. Baik, jadi saya tambahkan di sini di sheet tampil. Saya mau menambahkan misalnya sheet baru. Di sini kan belum ada, misalnya site raport ya. Maksudnya file raport. Saya tambahkan dari sini. Kita ganti nama raport misalnya, atau kita kopikan dari sini ya, diduplikasikan, ganti nama sini raport. Tinggal kita ganti daftar raport atau kumpulan raport ya. Di sini ganti saja namanya apa, raport kelas berapa, misalnya raport kelas 7 misalnya. Kita buat linknya di sini, nanti kita ambil dari Google Drive, cari linknya raport tersebut, terus kita tempelkan di sini. Nah, terus kita buat misalnya rentang bernamanya data, rentang bernama kita pilih ya, dari sini ke sini misalnya dari A sampai D ya, dari A sampai D namanya report. Selesai, kita tambahkan di sini, samakan namanya dengan di rentang bernama tadi raport ya, bisa kita panggil di sini di sheet tampil ini. Kita cek di sini, nah sudah masuk
yang kita buat data rapor ya, sudah masuk ya yang kita buat tadi. Oke, terus kalau mau membuat tadi sudah saya jelaskan tombol copy, tombol download seperti ini ya formatnya, ekspor. Ini untuk mendownload ya, ini mendownload PDF ya. Ini mendownload Google dokumen ya, baik. Terus kita sembunyikan saja semua sheet ini yang tidak kita perlukan, sembunyikannya sheet. Terus hanya ada sheet tampil. Oke, kita masuk ke Google Site di sini. Saya teskan dulu di sini ya, tidak ada sheet yang muncul selain sheet ini ya. Oke, kita buat, pilih, ini muncul seperti itu ya, hanya ada satu sheet yang tampil orang ya. Oke, misalnya kita mau membuka Google mau mendownloadnya langsung, bisa kita download ya sini. Ini nanti terdownload nah ini langsung terdownload dalam bentuk Microsoft Word ya. Terus kita mau mendownload PDF, tinggal kita download PDF, nanti terdownload PDF. Ini PDF ya. Terus kalau kita mau membuka file ya, tinggal kita buka file di sini, buka template daftar nilai, nanti kebuka. Template daftar nilai di sini. Kalau mau membuka mengcopy, tinggal klik copy, kita klik, nanti disuruh membuat salinannya. Oke, nah suruh buat salinan, jadi seperti itu. Nah, kita kembali ke site ini, caranya gimana untuk menempelkan ke Google Site ini, mengembedkan. Caranya kita sisipkan, sematkan di sini kode ya, pilih, ini saya edit dulu di sini. Ini adalah kodenya ya, kita ganti di sini https sampai kode dari sheet yang kita tampilkan ini, kita ambil dari sini ya sampai awal, kita kopikan sebelum kata edit, sebelum garis miring ini kita kopikan ke sini, ya. Ini adalah kodenya biar bisa diedit atau dibuka di Google Site ya, seperti ini ya. Saya Ctrl C lagi, misalnya saya hapus, misalnya ini saya hapus. Saya masukkan lagi kodenya, samakan kode, saya tempelkan di sini. Ambil tadi alamat URL Google Sheet sistem pengolahan dokumennya ya. Terus berikutnya kita sisipkan, terus kita tarik nantinya ini ke kita perbesar ya,
ke kanan ini seperti ini ya, kanan tertarik full sebanyak yang mau kita tampilkan. Nah, jadi seperti ini munculnya nanti, seperti ini munculnya, bisa kita pilih, kita publikasikan, kita lihat. Nah, seperti ini hasilnya. Seperti ini hasilnya ya. Oke. Saya buka Google Slide ya, berarti jadi bisa kita tambahin border atau garis atau tidak ya. Terus kita di sini misalnya buka yang Google Slide ya, misalnya belum saya buka. Jadi seluruh jenis dokumen Google Sheet, Google Slide, Google Slide bisa ya. Seperti ini sudah terbuka. Mungkin bisa kita sempurnakan lagi ya sistem ini ya, bisa kita sempurnakan lagi sistem ini ya, dengan kreativitas kita ya. Kayak ini adalah gambarannya seperti itu. Ini nanti Google Sheet-nya kita kunci, jadi hanya orang tertentu yang bisa membukanya ataupun mengkliknya ya. Ini kan bisa langsung diklik dari Google Slide ya, diklik dan dibuka ataupun diedit bisa ya. Baik, itu saja yang bisa dibagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.